bertindak sebagai pelaku. Dalam hal ini saya katakan pelaku karena memang ini kejahatan. Dan siapa korbannya? Tidak sebatas pada suami sebagai pelaku, tidak. Seorang perempuan juga tidak menutup kemungkinan sebagai pelaku, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTV Channel, satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali di podcast Merah Putih. Kali ini mengulik tentang masalah hukum, masalah yang cukup ramai sebenarnya di masyarakat, tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hadir kali ini tamu yang istimewa dan luar biasa, masih muda, ganteng, dan pengacara. Ini mumpung belum sampai ke TV-TV, nanti terkenal susah dia. Mas Zainal Arifin MH. Assalamualaikum Mas Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zainal ini pengacara, advokat yang tergabung di Majelis Hukum HAM Pengurus Daerah Muhammadiyah Surakarta. Betul Mas ya? Ya. Terus sehari-harinya masih di LBH itu ya? Di aktivitas sehari-hari saya juga kebetulan punya kantor sendiri. Oh, punya kantor sendiri. Dan saya tergabung di LBH Muhammadiyah juga. Ya paling tidak seminggu sekali saya ke kantor LBH. Kalau yang kantor sendiri atau partner? Berpartner, jadi Zainal and Associate. Oh, Sidoarjo. Itu kalau wilayahnya tetap semua bisa ya? Kalau lawyer itu se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Jadi tidak terpaku pada satu wilayah daerah domisili, tidak, tapi satu Indonesia. Ya. Mas Zainal, KDRT ini sebenarnya persoalan yang banyak orang menyalahkan. Apakah KDRT sebenarnya pelanggaran hukum atau enggak sih? Karena kan kadang prosesnya di pembuktian dan sebagainya itu kan mungkin karena itu masalah keluarga gitu. Bisa cerita sedikit ya KDRT? Ya. Oke, ketika kita berbicara KDRT, sebenarnya negara pun juga menjamin ya, artinya mengatur terkait KDRT ini. Jadi di undang-undang itu namanya PKDRT atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kenapa ini diatur? Karena memang ini untuk menjamin masyarakat tidak ada diskriminasi, terus kemudian perlindungan korban. Artinya ketika berbicara mengenai perlindungan korban, ini kan dia korban, artinya kejahatan. Karena ini kejahatan makanya diatur dan konsekuensinya ada terkait pidananya, kan seperti itu. Jadi ada aturan pidananya, ketentuan pidananya itu ada. Gitu. Artinya persoalan keluarga itu tetap ada pidananya, ya? Ada. Pelanggaran itu maksudnya ada batasan-batasannya atau kriteria-kriterianya? Ya, oke. Jadi ketika berbicara mengenai pelanggaran apa saja, jadi di undang-undang kan diatur memang dilarang untuk melakukan kekerasan. Apa saja toh kan begitu. Kalau orang awam itu melihat kekerasan itu ya fisik, ya toh. Bojone ataupun sebaliknya yang laki-laki atau yang perempuan ngampleng, ngantemi, mukul, nendang dan sebagainya, itu kekerasan fisik. Tapi di Undang-Undang PKDRT tidak sebatas pada kekerasan fisik. Jadi ada kekerasan psikis dan seksual dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Oh, enggak gaji selama 2 bulan termasuk pelanggaran ya? Termasuk pelanggaran, kan? Gitu. Jadi hati-hati ya. Gitu. Jadi laki-laki ya toh yang secara seksual sudah siap tapi secara ekonomi belum mapan ya, jangan menuruti hawa nafsu kan begitu. Jadi harus siap segalanya, karena memang berbicara mengenai kekerasan ini tidak luput dari masalah perkawinan kan begitu. Siapa yang bertindak sebagai pelaku, dalam hal ini saya katakan pelaku karena memang ini kejahatan. Dan siapa korbannya? Tidak sebatas pada suami sebagai pelaku, tidak. Seorang perempuan juga tidak menutup kemungkinan sebagai pelaku, kan begitu. Menarik nih. Ini saya cilik sedikit. Contohnya apa ya? Ya kalau kita mengupas pada tataran kulit. Seorang istri biasa saja dia karena merasa lebih dia hegemoninya masih tinggi atau merasa paling berkuasa dalam rumah tangga, bisa saja memukul suami.
kan begitu, merasa ekonominya sangat kuat daripada suami, mengatur seenaknya dan sebagainya, kan bisa saja. Atau mungkin secara seksual ada penyimpangan, kan begitu. Biasa saja seorang istri itu mempunyai kelainan seksual. Nah, dia mengeksploitasi suaminya, kan bisa saja. Atau sebaliknya, kan begitu. Oke, ini kan kulitnya aja dulu ya. Siap. Ya, Mas, sebenarnya pelanggaran KDRT tadi ya, itu bisa masuk ranah hukum yang mesti berat atau enggak, bisa nggak? Jadi kalau berbicara mengenai tindak pidana ya, jadi KDRT ini masuk pada tindak pidana khusus. Oh, tindak pidana khusus. Kalau saya mabuk nanti piring nih, selesai. Karena ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, makanya ini termasuk tindak pidana khusus. Jadi memang pemerintah ini menaruh perhatian lebih besar atau lebih banyak ini pada tindak pidana terkait perempuan, kemudian anak, difabel, kemudian narkoba, narkotika, dan juga korupsi. Bahasanya kejahatan luar biasa, kan begitu. Kejahatan luar biasa ya. Jadi ini merupakan tindak pidana khusus, termasuk pelanggaran terhadap anak dan narkotika, ini kan tindak pidana khusus. Mengerucut ke KDRT ya. Kalau dalam kejahatan yang khusus, artinya jadi penanganannya baik dari pihak penyidik termasuk kepolisian sampai ke pengadilan itu beda ya? Apa ada beda? Ya, jadi terkait penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga ini memang termasuk penegak hukum bahasanya. Jadi kalau di tataran petugasnya ini adalah penegak hukum. Para penegak hukum ini memang secara khusus mempunyai keahlian. Kalau bahasanya keahlian itu bersertifikasi, kan begitu. Jadi mulai dari penyidik di kepolisian, terus kemudian jaksa, penuntut umum, kemudian hakim, ini juga harus mempunyai keahlian. Nah, pada prakteknya memang tidak semuanya siap. Tidak semuanya siap karena keterbatasan sumber daya manusia. Jadi secara aturan memang harus ada penegak hukum secara khusus yang memang mempunyai perspektif terkait kekerasan dalam rumah tangga, apalagi korbannya adalah perempuan, kan begitu. Baru saja kita masuk ke kepolisian melakukan laporan, ini ada unit khusus namanya unit perempuan dan anak, kan begitu. Kalau korbannya perempuan, artinya secara aturan pun negara ini menjamin dalam hal penanganan ini, termasuk penegak hukumnya diatur secara khusus, harus punya keahlian khusus. Kalau lawyernya nggak perlu ya? Kalau lawyer secara garis besar sama saja, cuma memang ada beberapa lawyer itu yang mengkhususkan diri. Saya fokus mengenangani perempuan dan anak. Contoh, saya awal-awal jadi pengacara itu 2016-2018 itu saya fokus ke penanganan perempuan dan anak. Setelah kesini ya karena memang tuntutan profesi, banyak orang yang datang ke rumah di luar perkara itu mau tidak mau karena ditangisi bahasanya, kan begitu. Makanya saya undang jenengan karena saya backgroundnya yang awal-awal itu jadi paham tentang ya sharing saja. Oh iya, sharing saja. Yang proses hukum ini kan di beberapa media cetak maupun media online itu kan sekarang kan tingkat kasus-kasus itu agak tinggi ya. Dan juga serem, artinya serem dalam arti korbannya mengerikan, ada yang dibakar dan sebagainya. Itu dari yang pernah mungkin dengan dampingi atau masih dampingi atau kemarin yang kasus juga ya, itu dimulai awalnya dari apa sih sebenarnya rata-rata mereka itu yang diketahui pasti? Jadi memang kebanyakan sumber daripada terjadinya kekerasan ini karena ini memang dalam rumah tangga ya. Artinya paling banyak ini adalah mengenai atau dalam hubungannya suami istri. Memang di dalam undang-undang, di aturan itu tidak terbatas pada istri, pada anak. Orang yang dalam penanggungannya pun juga kemudian orang yang bekerja untuk rumah tangga tersebut masuk di dalamnya. Termasuk asisten rumah tangga itu masuk, atau mungkin keponakan yang di dalam penanggungannya karena mungkin orang tuanya atau kerabatnya tidak ada yang mau kurang mampu lah menanggungnya. Dia akhirnya dia tanggung dalam rumah tangga tersebut
ketika ada kekerasan ya masuk dalam rumah tangga. Tapi memang mayoritas ini hubungannya suami istri. Nah, memang yang pertama pernikahan. Nah, kalau bahasa undang-undang ini bukan pernikahan, perkawinan kan begitu. Ya. Dalam menjalankan perkawinan atau ingin melakukan hubungan perkawinan ini tentu harus ada kesiapan. Nah, kebanyakan memang kasus-kasus KDRT ini awalnya memang nikah muda. Oh, nikah muda ini. Jadi kalau kita pernah tahu film itu pernikahan dini kan begitu. Iya. Nah, ini memang pengaruh di kekerasan dalam rumah tangga. Artinya secara mental mereka belum siap, secara emosional juga tidak bisa mengontrol itu. Sementara tanggung jawab dia, entah suami entah istri, berbeda dengan ketika dia saat masih lajang ya toh. Yeah. Ibaratnya pulang malam saat lajang santai saja, tidak ada yang negur, tidak ada. Ketika berumah tangga, punya istri, punya suami, apalagi yang perempuan ya, jam 12 malam pulang ya. Reuni ikut ya. Laki-lakinya memang dasarnya preman ya gitu. Pulang diantemi kan kayak gitu. Artinya memang secara psikologis pernikahan dini ini pengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan muda itu ya, muda itu. Nikah muda. Kalau faktor ekonomi mungkin banyak ya, atau mungkin menjadi juga ya memang kalau faktor penyebab banyak sih ya, banyak sekali. Memang kalau yang dominan itu memang masalah ekonomi, terus kemudian orang ketiga ya, orang ketiga. Nah, imbas daripada faktor ekonomi itu sangat banyak, bisa saja sampai dengan penelantaran, itu kan juga termasuk kekerasan. Ataupun orang ketiga karena tahu pasangannya itu menjalin hubungan dengan orang lain, depresi, minum-minuman keras, pulang pelampiasan emosi sama orang-orang yang di rumah. Nah, ini kan pengaruh daripada permasalahan rumah tangga, ekonomi, terus kemudian masalah asmara dengan orang ketiga ini memang sangat banyak efeknya ya. Begitu. Jadi rata-rata kira-kira itu ya. Karena ya yang kalau nikah muda itu kan karena mungkin pergaulan ya. Iya. Tapi yang ekonomi itu kan ya karena ada istilah itu loh. Nikah dengan modal bismillah, modal bismillah, itu loh. Kan repot juga itu. Jadi gini, jadi kalau berbicara mengenai faktor-faktor sebenarnya banyak ya. Apalagi kalau kita menyinggung terkait hegemoni agama kan begitu. Cuma saya tidak berani terlalu dalam masuk ke sana. Jadi konsep nusus dan konsep kewama itu masih sangat melekat di masyarakat kita. Jadi konsep bahwa kalau di surat An-Nisa berapa itu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Artinya ya bahasanya you harus nurut sama saya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Nah, kalau memaknainya seperti itu memang sangat dampaknya memang sangat buruk ya. Jadi saya lebih sepakat kepada konsep kewama itu bahwa laki-laki itu bertanggung jawab pada perempuan. Artinya kalau bertanggung jawab itu ya semuanya, ya mulai kesejahteraannya, kebahagiaannya, pendidikannya, agamanya kan seperti itu. Dan juga konsep nusus tadi, karena memang secara kalau orang membaca letter luck di ayat Al-Qur'an itu kan memang laki-laki itu kan bukan laki-laki ya, suami itu kan boleh memukul istrinya. Kalau membacanya letter luck seperti itu ya ketika ada kesalahan digamplengi itu kan bahaya. Artinya kalau konsep nusus itu saya lebih sepakat kepada bahwa istri yang bahasanya yang durhaka lah. Istri yang durhaka itu baru boleh dipukul, dan mukulnya itu bukan dalam rangka menyakiti loh, tapi mendidik. Nah, durhaka, yang dimaksud durhaka apa? Ya ketika perbuatannya ini bisa mengganggu stabilitas rumah tangga. Kan begitu, bisa membuat rumah tangganya hancur, tidak terselamatkan, anak terlantar, suami terlantar. Nah, itu boleh, baru boleh. Dan catatan, memukulnya itu bukan dalam rangka menyakiti, tapi mendidik. Tapi kadang orang yang sangat keras kepala kan gitu. Ini kan istri saya dibenarkan memukul dia kan.
lu peyang kan gitu. Makanya yang kau ungkapkan Enak tadi dari aja. awal tadi pertanyaan, nah, ini kan persoalan rumah tangga, kenapa ditarik ke masalah hukum gitu loh? Nah, karena memang saya tarik lagi bahwa asas dan tujuan daripada pemerintah menghadirkan undang-undang PKDRT ini ya, memang dalam rangka untuk menjamin perlindungan, untuk melindungi korban dan juga tidak ada diskriminasi. Kalau kita menyampaikan bahwa ini kan rumah tangga, ini kan urusan internal kita, ya urusan saya dong kan begitu. Ya lu nggak bisa semena-mena begitu. Ini kan negara hukum, negara menjamin tidak ada diskriminasi kan begitu. Nah, dalam rangka itulah makanya undang-undang PKD ini hadir. Gitu. Sedikit pengalaman Mas Zainal ketika mendampingi ataupun jadi kuasa hukum lah. Ya. Itu jawaban-jawaban yang istilahnya ngeyel dengan dalil itu tadi juga pernah mengalami ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ketika posisi sudah di kantor polisi, itu sudah biasa kan begitu. Jadi ini kan istri saya, hak saya toh. Ini kan saya didik. Kalau nanti di akhirat dipertanyakan, siapa yang tanggung jawab? Kenapa kamu tidak bisa mendidik istrimu? Ada yang jawab seperti itu ya? Ada dan banyak kan begitu. Bahkan ada yang mendramatisir kan begitu. Oh, yang menjadi korban itu bukan saya, bukan istri saya, itu malah justru saya kan. Ada sampai nangis di kantor polisi, itu banyak kan gitu loh. Itu pembelaan berarti. Dan ketika di luar ini wah, gini mentengkelek bahasanya kan begitu. Itu banyak. Jadi untuk pembelaan diri apapun ya disampaikan, dilakukan begitu. Sebelum proses sampai ke pengadilan, ketika ada di kepolisian, memang pengacara ataupun bela hukum itu mesti mengarahkan ke sidang atau misalnya ada mediasi dulu? Biasanya lah yang sering. Oke. Kalau sudah terlihat korban lah istilah. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai hukum pidana ya, hukum pidana itu kan asasnya adalah ultimum remedium. Artinya ini langkah terakhir yang paling akhir. Kalau memang bisa didamaikan, dibicarakan secara kekeluargaan, kita usahakan. Cuma kalau berbicara mengenai tindak pidana, kan memang tidak ada mediasi, tidak ada negosiasi, kan begitu. Ya, mediasi, negosiasi hanya di perkara-perkara perdata. Ini untuk memperoleh penyelesaian di luar persidangan, kan begitu. Tapi ketika kita lihat korbannya ini memang sudah mengalami kekerasan fisik yang sedemikian rupa sampai dengan mungkin mengalami cacat fisik atau cacat mental dan sebagainya, ya kita menutup ruang untuk berdamai, karena memang pada dasarnya tadi jadi yang dibangun masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, saya mudah-mudahan tidak semua masyarakat Indonesia ya, hanya masyarakat yang selama ini saya tahu memang ini persoalan rumah tangga. Jadi mau tidak mau harus diselesaikan berdua antara suami dan istri. Meskipun ada tindak pidananya, ini harus diselesaikan suami istri. Dan celakanya kadang istri itu juga memahami itu. Oh iya, karena ini masalah rumah tangga, kenapa saya harus bawa ke kantor polisi? Kan begitu. Tidak bisa ditarik ke ranah hukum. Akhirnya tadi, jadi bahasa kekerasan rumah tangga ini apakah menjadi delik aduan atau delik murni kan begitu. Ini juga repot. Banyak ahli, banyak para pakar ini berbeda pendapat. Kalau bahasa ulama atau bahasa itu khilafiyah kan begitu. Ini terjadi khilafiyah. Ada yang berpendapat bahwa ini delik murni, artinya tanpa ada aduan, tanpa ada laporan, kemudian istrinya tidak menghendaki, ini jalan terus kan begitu. Tapi juga ada yang beranggapan dan sepakat ini delik aduan kan begitu loh. Kalau istri tidak mengadukan ya kita tidak bisa apa-apa. Kalau istri mencabut aduannya ya kita tidak bisa apa-apa. Celakanya seperti itu. Tapi di dalam undang-undang memang dikatakan bahwa selama kekerasan fisik itu sampai dengan mengganggu keselamatan jiwa dan raga, nah ini harus diproses. Polisi mau tidak mau harus memproses. Pertanyaannya, itu bisa dikatakan membahayakan jiwa dan raga bagaimana? Harus ahli kan begitu. Oh ya, forensik dan sebagainya ya, termasuk ya. Termasuk. Nah, itu kan hubungannya dengan proses hukum itu, Mas. Ya.
Berarti ada hal yang berbeda ya dengan kejahatan lainnya itu loh, yang proses hukum yang KDRT ini. Ya kalau berkaitan dengan kejahatan yang lain, bisa ada, bisa juga tidak. Saya pernah jadi menangani perkara KDRT, dan kebetulan ini jadi proses cerai. Jadi istrinya yang ingin menceraikan suaminya. Karena tahu dia tidak terima, akhirnya datang ke rumah bawa golok. Bawa golok. Ini kan dia sudah pakai senjata tajam. Di undang-undang darurat ini kan memang tidak boleh ya. Dan ini hukumannya lebih tinggi kan begitu. Kemudian terjadi KDRT meskipun tidak mengenai bacok tapi dengan fisik. Tapi dia kan sudah membawa. Nah, ini kan artinya berkaitan. Dia di undang-undang PKDRT dia masuk karena melakukan kekerasan secara fisik, banyak saksi. Kemudian undang-undang darurat dia membawa sajam. Nah, ini kan artinya kaitan. Nah, mana lebih dulu. Nah, ketika saya laporan baru saja sih kurang lebih 3-4 bulanan, penyidik lebih memilih undang-undang darurat saja, Mas. Itu lebih mudah pembuktiannya. Gitu. Yang sajam itu tadi ya? Iya. Yang KDRT malah tidak diproses kan begitu. Karena kita pengennya ya untuk memberi efek jerah saja sih. Ya silakan yang mana lah yang lebih mudah pembuktiannya begitu. Itu kepada klien penjenengan itu pas dijalani harapannya kan yang KDRT yang hubungannya kan cerai tadi ya sebenarnya. Iya, awalnya itu karena memang fahamnya itu. Jadi ketika datang ke saya pun juga yang disampaikan konsultasi itu dia mengalami KDRT. Nah, setelah perkembangan perkara ini ternyata terungkap bahwa dia membawa sajam itu, digedor-gedorkan ke pintunya itu sampai dengan pintunya bekas sajam itu. Mengarahnya jadi ke kejahatan yang sajam tadi ya. Yang akhirnya yang dipakai undang-undang darurat tadi yang bawa sajam. Saya terjadi yang tadi yang PKDRT yang kaitannya dengan penelantaran. Lah, penelantaran itu kan ya bagi kita lah absurd lah. Susah aja gimana sih menentukan ini pelantaran atau tidak ya? Atau jangan pelaku enggak ya, jangan sampai kan. Saya ya malah ditelantarkan. Ya, memang terkait penelantaran memang susah ya, susah. Artinya kriterianya, itu ya, batas minimalnya seperti apa, batas maksimalnya seperti itu pensiasatnya gimana? Diatur. Mas Zainal selaku. Ya, kalau selama ini saya memang belum pernah ya. Jadi kita laporan kekerasan dalam rumah dengan alasan penelantaran itu memang tidak pernah, karena memang itu sulit. Sangat sulit. Jadi kriteria penelantaran bagaimana itu juga sulit. Kalau di undang-undang sendiri kan memang tidak secara detail menyebutkan kriteria penelantaran itu adalah maksimum melakukan ini, minimal ini susah. Nah, secara garis besar penelantaran ini kan kaitannya dengan kehidupan ya. Jadi dalam rumah tangga seorang suami ini kan berhak menghidupi keluarganya. Kewajiban. Nah, kan begitu. Ini kewajiban seorang suami menghidupi anak dan juga istri. Artinya dalam keluarga tersebut. Nah, ketika dia pergi tanpa diketahui alamatnya, keberadaannya, tidak pernah mengabarkan, tidak pernah mengirim nafkah. Ini kan sudah jelas sebenarnya penelantaran kan begitu. Cuma pada prakteknya tidak ada yang mau melapor kan begitu. Oh gitu ya. Tapi ketika sebenarnya KDRT mesti kok ada ditempel kata penelantaran, termasuk penelantaran mesti ditempelkan itu loh, ditempelkan dalam pengajuannya. Ya karena memang itu satu kesatuan. Jadi ya dimaksud kekerasan dalam rumah tangga itu apa toh kan begitu. Nah, dilarang tadi melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan melantaran rumah tangga. Nah, sekarang kalau kekerasan seksual, pembuktiannya bagaimana? Kan juga susah itu, dan banyak pasti ya kalau yang mengalami itu pasti malu mengadu. Kan begitu. Padahal itu banyak sekali. Bahkan saya beberapa kali itu punya klien ya perceraian sih, tapi ada unsur kekerasan seksual di mana jadi dalam melakukan hubungan itu, mohon maaf, kelaminnya laki-laki itu dikasih plastik, dibundeli plastik, dimasukkan saat melakukan hubungan itu dalam keadaan kelaminnya itu
dikasih plastik. Maksudnya apa itu? Ya ketika saya tanya si istrinya, ya dia katanya sana itu puas. Dia punya kepuasan tersendiri ketika istri itu kesakitan. Nah, kan ini sangat-sangat miris. Ketika istri kesakitan, dia itu malah puas. Nah, ini kan suatu problema yang sebenarnya ini menjadi perhatian khusus. Yang pertama, pasti orang yang melapor ini tidak mau karena malu tadi. Iya, betul. Yang kedua, mungkin dia bingung nanti pembuktiannya bagaimana. Nanti saya melakukan Dicari plastiknya ya susah. Ada lagi juga yang mohon maaf kelaminnya itu yang laki-laki itu diolesi minyak kayu putih itu. Kan ini kan sadis ya artinya. Tapi fenomena-fenomena seperti ini banyak terjadi, cuma tidak ada yang berani melapor. Terungkap ya. Malu dan sebagainya, kesulitan dalam pembuktiannya. Yang terungkap kan yang kekerasan fisik ya. Ya, termasuk yang banyak sekali terungkap itu adalah kekerasan fisik. Ya. Kekerasan fisiknya pun itu kan juga sudah menimbulkan sampai membekas ya, memar, luka, sebagainya itu. Oh, artinya ketika yang ini tadi ya, yang kekerasan fisik diproses samalah dengan proses hukum yang lainnya ya. Sama. Ya, yang pelantaran tadi ya agak rumit juga ya. Itu rumit, itu yang rumit. Makanya yang tiga apa namanya? Bukan 3 kegiatan ya. 3 pelanggaran ini, jadi kekerasan seksual, kekerasan psikis dan pelantaran ini susah pembuktiannya. Termasuk kekerasan psikis. Bagaimana pembuktiannya? Apa dadak nunggu edan ya gitu. Baru laporan kan, sementara wong edan kan tidak mungkin laporan. Kan begitu. Tapi diunek-unek maksudnya dikatakan tiap hari itu termasuk ya psikis loh. Itu psikis, cuma efeknya ngefek enggak? Karena ada orang yang bahasanya tambeng ya. Oh ya. Kuatrep diuneni kayak apa? Wes ranggagas kan banyak. Ada yang suami itu kalau belum diunek-unek bojone ra marem. Seperti vitamin malah. Itu diunek-unek baru semangat. Ya, makanya kan yang pelaporan yang itu tetap jarang ya, justru mas jarang. Jadi kekerasan secara psikis, kemudian seksual dan penelantaran itu jarang yang laporan dan jarang yang terungkap. Kalaupun ada, jarang yang terungkap. Dari sekian yang dampingi ataupun yang mungkin istilah tadi ya disambati tadi ya, yang KDRT yang paling menarik, dalam arti spesifik gitu loh, pernah jenengan dampingi kasus lah. Jadi apa, kekerasan fisik ya, cuma dilatar belakangi dengan masalah yang rumit. Jadi kenapa dia melakukan kekerasan secara fisik itu karena bahasanya karena saya cinta kan begitu. Jadi kekerasan fisik itu didasari pada cinta. Ya tadi saya sampaikan, karena kecintaannya dia harus membimbing sampai dengan sesuai dengan harapannya. Termasuk ini kan isi saya, tanggung jawab saya di sana nanti itu juga merupakan tanggung jawab saya. Ketika saya ditanya, bagaimana kok istrimu berlaku seperti itu, bertindak seperti itu, melakukan perbuatan seperti itu, ini kan tanggung jawab saya. Saya harus mendidik, begitu. Artinya, cuman caranya dengan ini tadi ya. Iya, dengan kekerasan. Bahkan dulu itu sampai dengan istrinya itu saya sembunyikan. Kan jadi ada rumah shelter di Solo itu, karena memang pemerintah menyediakan ya untuk shelter untuk korban kekerasan, kemudian anak dan difabel itu ada. Mungkin karena terlalu cintanya dia, akhirnya dia cari sebisanya, ketemu kok di rumah shelter itu, ketemuan gitu. Akhirnya saya bawa di kantor LBH itu, hampir saja ketemu, karena memang kantor LBH yang Gondilan itu kan di bawah pohon talok ya, jadi tersamarkan dengan pohon talok, akhirnya nggak ketemu. Jadi nyari sampai dengan tetangga itu bahasanya kantor yang melindungi perempuan dan anak itu mana, itu dicari. Nah, ketika ketemu di kantor polisi bahasanya begitu. Ya karena saya cinta kan begitu. Kalau saya enggak cinta, saya biarkan. Saya enggak bakal saya urusi kan. Terlalu cinta ya. Terlalu cinta. Bahkan sampai dengan pendampingnya saja, pengacaranya jejak padu loh piye. Untung saya tidak suka bertengkar ya gitu. Jangan. Saya serahkan kepada yang berwajib saja, malah aman gitu. Proses dan ini tadi pendampingan kemudian sampai pada persidangan ini tentunya
punya catatan-catatan khusus nggak dari beberapa adik-adik termasuk yang menarik tadi ya, yang menarik, yang lama, prosesnya lama ada Pak. Iya, iya. Oke. Itu terbatas nggak sih proses untuk hukum kan nggak ada batasnya gitu? Secara aturan ada batasnya. Ya. Jadi penyidik itu dalam mengungkap perkara-perkara ringan, Ya. perkara mudah, perkara biasa itu ada aturannya sebenarnya ya. ya. Tapi pada prakteknya itu kan bisa diperpanjang. Oh, diperpanjang. Nah, akhirnya diperpanjang. Nah, catatan saya dalam hal penanganan perkara terutama mengenai kekerasan dalam rumah tangga memang kesiapan siapa? Kesiapan korban, dalam ini masyarakat, kemudian kesiapan penegak hukum, dalam ini penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam memahami perspektif terkait kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang perlu dibangun. Artinya kita pun sebagai lawyer dan juga yang bernaung di lembaga bantuan hukum ini sebisa mungkin memahamkan, jadi membuat masyarakat cerdas hukum bahasanya begitu, agar semuanya paham dan mempunyai perspektif terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Saya itu Pak Surya. Nah, ya kan nantinya prosesnya jadi panjang kan? Iya. Yang pernah didampingi sampai lama ada Pak? Ada, karena memang prosesnya itu mulai dari penyidikan, itu kan lama. Kemudian kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan itu cepat ya. Itu paling tidak 3 bulan itu selesai, harus sudah putus. Itu kalau tidak banding. Nah, tapi kalau banding ya nambah waktu lagi, bisa 6 bulan sampai 1 tahun, nanti kasasi. Itu putusan itu berarti ada tersangkanya berarti? Ada, ya pasti ada. Jadi ketika dilimpahkan jadi proses di kepolisian itu kan awalnya adalah penyelidikan. Ya, penyelidikan itu untuk mencari apakah ada tindak pidana atau tidak. Ketika sudah ditemukan, naik ke sidik, ke penyidikan, itu untuk mencari tersangkanya. Kalau sudah ketemu tersangkanya, kemudian alat bukti minimal 2 alat bukti sudah ada, P21 dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2, berkas dan tersangka, kan ada tersangkanya. Kemudian dilimpahkan ke pengadilan menjadi terdakwa nanti. Kalau sudah divonis menjadi terpidana. Kalau tersangka yang kaitannya dengan KDRT, rata-rata ditahan nggak Pak? Ini lagi-lagi policy ya. Ini policy penentu kebijakan ya. Dalam hari ini berarti hakim? Bukan. Adalah penyidik. Oh, penyidiknya. Penyidik penanggung jawab itu ada di Kanit dan Kasat atas nama Kapolres atau Kapolsek kan begitu. Kenapa saya bilang policy? Bahasnya memang dapat menahan kan begitu. Jadi bahasanya dapat ya. Iya. Bisa bisa enggak ya? Kecuali untuk perkara-perkara yang ancaman hukumannya tinggi ya. Itu memang wajib. Kalau misalnya kayak tadi yang di berita online tadi sampai udah bakar istri itu berarti tetap ditahan. Itu kalau itu harus ditahan, nggak ditahan itu pertanyaan gitu. Kenapa ditahan gitu. Langsung ditahan ya. Iya. Tapi yang masih kayak tadi ya, karena saya cinta itu nggak ditahan itu. Itu bahasanya dapat ya. ditahan dan dapat tidak ditahan. Dapat tidak ditahan. Artinya masih bisa beraktivitas. Termasuk jadi kan memang dibenarkan ketika seorang tersangka ini ditahan ini dibenarkan untuk mengajukan penangguhan penahanan atau berupa pengalihan penahanan lain, bisa tahanan kota, tahanan rumah, tahanan negara kan bisa, dan itu memang dibenarkan karena masih punya tanggungan untuk bekerja tadi ya. Misalnya tadi ya, selama unsur-unsur dalam hal permohonannya dikabulkan, itu apa saja, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, selama itu bisa menjamin dan ada penjaminnya, tidak ditahan ya, sah-sah saja. Itu kebijakan untuk tidak menahan. Selaku lawyer dan kuasa hukum, pendamping korban dan sebagainya, ada yang khusus untuk, maksudnya trik khusus untuk mencegah itu sebenarnya buat masyarakat? Ya tadi saya sampaikan bahwasanya kesiapan tadi. Kalau trik apa ya? Ya triknya sayangilah istri, sayangilah suami, sayangilah keluarga. Kan triknya begitu. Tapi mengenai secara garis besar untuk pencegahan bahasanya kan di perkara-perkara itu kan pencegahan dan penanganan. Sebelum terjadi kita cegah dengan apa? Ya tadi
pemahaman terhadap kesiapan masing-masing masyarakat, kemudian penegak hukum. Oke, sebentar. Ini sekalian closing Mas. Pada masyarakat ini, kameranya yang ini. Siap. Yang disampaikan untuk pencegahan KDRT tadi ya. Ya, oke. Ini pesan untuk masyarakat ya, dan juga pesan untuk saya sendiri kan begitu. Jadi untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya ada banyak faktor, tapi yang lebih penting itu adalah pemahaman kita atau perspektif kita dalam hal penghapusan dalam rumah tangga ini. Tidak hanya kita, penegak hukum di negara kita juga harus punya perspektif terkait penghapusan dalam rumah tangga. Terutama masyarakat ini, kita, saya pribadi selaku lawyer dan juga yang bernaung di lembaga bantuan hukum, punya tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat atau bahasanya memahamkan masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan agar masyarakat ini punya perspektif mengenai tindakan-tindakan dalam kekerasan rumah tangga. Artinya upaya-upaya dalam melakukan penghapusan dalam rumah tangga ini bisa dimulai dari masyarakat, dari kita sendiri, kemudian tetangga, kanan kiri, depan belakang, keluarga, masyarakat luas, seperti itu. Perspektif itu artinya juga termasuk aware dengan sekitar itu ya? Iya, aware dengan sekitar, harus mau memahamkan juga. Termasuk memberitahu misalnya tetangga ada yang melakukan KDRT misalnya, ataupun juga melaporkan juga termasuk ya. Ya, harus punya kepedulian, punya empati. Kan kadang juga masa bodoh itu kan bukan urusan saya. Nah, ini empati itu harus dibangun, kepedulian itu harus dibangun. Dalam rangka tadi mencerdaskan masyarakat, membuat masyarakat cerdas hukum kan gitu. Ya, ini kan dari masyarakat untuk istilahnya pencegahan tentang KDRT, dan untuk dalam hari ini berarti kan suami istri. Ya. Suami istri itu ya tadi ya, sayangi suami, sayangi istri itu. Ya, triknya itu sayangi suami, sayangi istri, dan sayangi keluarga. Istrinya sendiri maksudnya gitu. Ya. Terima kasih Mas Janul, hanya karena waktu aja kita potong, sebenarnya masih banyak yang perlu ditanyakan, termasuk ya beberapa kasus yang bisa disampaikan, karena ini sebagai contoh ya untuk masyarakat ya, harus dihindari seperti ini. Tapi ya terima kasih Mas Janul, ya sama-sama informasinya, dan pemirsa, demikian podcast kali ini tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.